Gunung Kidul yakti andayani Bantul iku praja Taman Sari Kulon Praga Binangun Sleman Sembada berarti nyaman Jogja kang istimewa papan seni budaya tradisi dadi paranong anguting elmi maneka warna papan pariwisata landukun warga Ngayogyakarta Jogja Jogja Yogyakarta Jogja Jogja istimewa Jogja Jogja Yogyakarta Jogja Yogyakarta Yogyakarta istimewa Kidul yakti handayani Bantul iku praja Taman Sari Kulon Praga Binangun Sleman Sembada berarti nyaman Jogja kang istimewa papan seni budaya tradisi dadi paranong anguting elmi maneka warna papan pariwisata guyub lan rukun warga Ngayogyakarta Jogja 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 Yogyakarta Yogyakarta istimewa pun matur nuwun. Selamat datang Bapak Ibu tamu undangan dalam acara Festival Gunung Sewu. Bapak Ibu tamu undangan yang sudah melakukan registrasi dimohon untuk menempatkan diri di kursi yang sudah disiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa beli bakpia. Selamat sore Sobat Wisata semua. Selamat datang dalam acara Gunung Sewu Festival 2023. Gunung Sewu Festival 2023 merupakan sebuah acara yang bertujuan mengenalkan dan mempopulerkan keragaman pemandangan alam, fenomena geomorfologi, hidrogeologi, dan warisan-warisan geologi yang tersebar khususnya di kawasan Gunung Sewu kepada anak muda dan masyarakat secara lebih luas. Hari ini akan diadakan talk show dengan bertajuk Pemanfaatan Situs Warisan Geologi yang akan dibawakan oleh moderator yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Tadi datang sudah sumringah Dr. Insinyur Jatmiko Setiawan MT selaku Kajur Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Insinyur Jatmiko Setiawan MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada sore hari ini talk show yang akan membahas tentang pemanfaatan situs warisan bumi di kawasan Kars, maka akan kami panggil 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Bapak Yudi Ismoro, Esos MAC. Monggo Pak. Yang kedua Bapak Oneng Windu Wardana, SSI MSI. Dipersilakan Bapak. Ya, Pak, terima kasih. Kemudian Kang Mas saya yang paling ganteng ini, kalau nggak saya malam-malam begini nanti nggak mau naik nih, Bapak Insinyur Budi Martono, MSI, ya, GM Gunung Sewu, UGCP, dipersilakan Kang Mas. Ya, awas kacamatanya. Bapak Ibu sekalian, 2014 Gunung Sewu menjadi geopark nasional. Kemudian kita mengejar dalam 1 tahun, ternyata 2015 kita sudah masuk ke dalam jajaran Geopark Internasional, Gunung Sewu Global Geopark UNESCO ya. Nah, Bapak Ibu, pasti banyak pertanyaan sebenarnya yang akan muncul ya, baik tentang Kars, kemudian tentang yang kita sebut sebagai SRS atau Satuan Ruang Strategisnya, kemudian bagaimana pengembangan wisatanya, termasuk setelah jadi Global Geopark. Apa sih sebenarnya Global Geopark itu dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Nah, untuk itu maka yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Yudi Ismono, Esos MACC, ya, Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda DIY. Ini kami mohonkan untuk bisa menjelaskan ya apa itu Kars dan peranannya, tapi hanya di kebijakannya untuk DIY. Kemudian bagaimana hubungannya dengan SRS Gunung Kidul dan SRS Pantai Selatan, Bapak, yang nantinya mungkin ini kebijakan-kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ini banyak yang juga masyarakat itu menunggu-nunggu sebenarnya. Kadang banyak yang merasakan adanya konflik dengan sudah adanya Global Geopark Gunung Sewu ini. Nah, untuk itu maka marilah kita dengarkan semua bagaimana kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ini. Dipersilakan Bapak Yudi Ismoro. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya berdiri ya Pak. Terlalu lama duduk tuh nggak enak kan gitu. Izin. Matur nuwun. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata DIY, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Bapak Ibu pejabat baik dari provinsi ataupun dari Kabupaten Gunung Kidul yang hadir pada saat ini, kemudian narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Gimana Pak? Sore ini terasa berbeda Pak ya? Rasanya daripada ketika ada acara apapun kita di ruangan tertutup, kemudian sosialisasi, FGD dan sebagainya. Tapi di sini rasanya los hati kita itu, fresh, bebas kan gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Yudi, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Saya
diamanai Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur, yang salah satunya adalah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk fasilitasi Sekretariat Geopark. Jadi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, Geopark ini adalah sebuah perspektif yang terkait dengan bagaimana kita memandang objek geosite, objek geologi, fenomena geologi yang ada di sekitar kita ini dalam sebuah perspektif untuk menserasikan, menseimbangkan, dan membuat semacam pemanfaatan terkait dengan substansi-substansi yang ada di geosite tersebut. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Jadi Geopark ini kalau kita lihat di Jogja, yang pertama lahir khususnya yang diwadahi dalam Geopark Gunung Sewu, ini beliau GM-nya ini, menjadi sebuah primadona, tidak hanya Indonesia, tapi sudah dunia. Tepuk tangan dulu. Nah, ketika berada di sini, siapapun akan takjub sebetulnya. Akan merasa bangga, akan merasa bersyukur, kita punya fenomena geologi di belakang ini, yang sebetulnya harus secara perspektif itu kita dudukkan di dalam sebuah kolaborasi terhadap pengembangannya. Di dalam kebijakan pengembangan geopark itu, maka ada yang namanya kolaborasi, yang pertama terkait dengan yang kita sebut dengan kampung. Kalau geopark di sana, masyarakatnya itu tidak memiliki rasa untuk memiliki, memelihara, dan yang satu lagi yang terpenting, memproteksi terhadap kondisi yang ada di sekitar ini, habis. Ketika kemarin terjadi ontran-ontran, katakan, terkait dengan pemanfaatan kars. Yang disampaikan Kerso Dalem, Pak Gubernur, sesungguhnya Pak Gubernur tidak melarang juga. Beliau hanya mengatakan, tolong dibuat kajian yang baik, kajian yang real, kajian yang detail, bagaimana potensi yang ada di Gunung Kidul ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Tetapi dengan sebuah kajian akademik, bukan sembrono, bukan ngawur. Kalau dilakukan serampangan, ya sudah, ambiar, katanya Didi Kempot kan gitu. Yang kedua, yang kaitannya dengan komunitas. Kita ketahui bahwa peran komunitas itu luar biasa. Ketika masyarakat longgar, maka kita punya pintu kedua, komunitas. Komunitas yang selalu menjaga lingkungan yang seindah ini dari sentuhan-sentuhan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka komunitas itu jauh lebih kuat peranannya untuk menciptakan sebuah kontrol. Yang ketiga, keperajan. Ketika sudah masyarakatnya baik, komunitasnya kompak, pemerintahannya wow gitu, memiliki sebuah kebijakan yang bagus untuk melakukan pengembangan-pengembangan terhadap salah satunya adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran ini, maka tentunya pembiayaan yang terkait ini akan tersupport di sana. Kalau selama ini menjadi sebuah wilayah administratif Kabupaten Gunung Kidul, maka tentu provinsi pun juga tidak tinggal diam. Pasti ada kolaborasi, ya Pak, ya, dan Bapak dari Pemda Gunung Kidul, terkait dengan bagaimana memanfaatkan Ngelanggeran ini dengan optimal. Ada lagi yang tidak kalah penting adalah kampus. Nah ini, beliau ini, Pak Dokter ini, termasuk kita lihat di sana ada pusat studi. Artinya posisi-posisi teman-teman kita di akademik itulah yang juga akan membersamai kita terhadap
pengembangan geopark, salah satunya adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah corporate. Nah ini, ketika semua sudah terbatas dengan bagaimana upaya optimalisasi pengembangannya, maka swasta, kerja swasta, inilah yang tidak kalah penting. Ketika kita hanya duduk diam di sini, maka tanpa ada peran dari swasta, maka ya cukup itu ada di sini. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan 5K tadi itu, maka aktivitas kita sore hari ini sudah langsung terbang kemana-mana. Tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Satu hal yang kami tangkap kemarin ketika ada kunjungan dari UNESCO terkait dengan global Geopark Gunung Sewu, maka statement yang paling saya senang apa? Saya merasa bangga dengan masyarakat yang ada di sekitar Ngelanggeran. Tepuk tangan dulu. Artinya apa? Statement itu sekalipun kita bayar tidak akan pernah muncul kalau tidak merupakan sebuah respon atau tanggapan yang alami dari masyarakat sekitar sini. Buat dibayar piro toh? Cocok hati ini tetap tidak akan keluar statement itu. Tapi dengan sebuah proses alami, begitu ramahnya Bapak Ibu semua sivitas yang ada di Ngelanggeran ini, maka mereka tersentuh. Oh ternyata begitu hebat ya masyarakat di Ngelanggeran ini untuk melakukan proteksi terhadap Gunung Api Ngelanggeran ini. Tadi satu fenomena lagi yang kita lihat, Bapak Ibu bisa amati, masih adakah di dunia lain terkait dengan musik lesung tadi itu? 1001. Tapi begitu kita melihat itu, rasanya di hati ini bangga sekali. Walaupun tradisional, tetapi nilai jualnya internasional. Tepuk tangan dulu. Sepakat ya? Walaupun tradisional, tapi nilai jualnya internasional. Itu tidak ada duanya dan tidak bisa itu kita pertahankan tanpa adanya sebuah proses edukasi yang baik, proses kolaborasi yang baik terkait dengan berbagai aspek yang ada di seputar Ngelanggeran ini. Jadi kami dari pemerintah DIY melalui fungsi yang ada kepada kami mencoba ikut berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dengan berbagai unit kerja yang ada di tingkat provinsi yang memiliki perspektif terhadap pengembangan ekopariwisata, maka kami ada di situ untuk membersamai kita semua dalam memberikan sebuah sentuhan pengembangan yang terencana, terprogram, dan terukur. Tetapi satu hal, kalau apabila kita tidak melihat itu sebagai sebuah peluang, maka ya sudah pasif. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan GM Gunung Sewu, kemudian dengan Dinas Pariwisata Gunung Kidul, juga provinsi dengan DIY, maka ini akan semakin hidup, khususnya Geopark Gunung Api Purba Ngelanggeran ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting yang harus kami ingatkan kepada semua yang ada di sekitaran Gunung Api Purba ini, kita boleh tertutup terhadap bagaimana memproteksi lingkungan ini sedemikian rupa. Tetapi kita tidak boleh tertutup untuk menjual keluar secara optimal. Karena kalau kita mengedepankan sebuah perspektif untuk jual, termasuk hari ini jualan, maka insya Allah masyarakat yang ada di sini ini akan memiliki sebuah kontribusi ekonomi terhadap Gunung Kidul, terhadap Indonesia, dan terhadap warisan-warisan budaya geologi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata, artinya selama ini kita hanya duduk di ruangan untuk membahas apa itu tentang geopark, tapi di sini sudah memberikan sebuah sentuhan nuansa yang berbeda, sehingga inilah rohnya sesungguhnya. Kita dihadapkan pada sebuah anugerah Tuhan, yang nanti berawal dari situ kita akan tumbuh rasa itu akan lebih baik lagi, dan rasa memiliki terhadap salah satunya adalah objek yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Selebihnya sekali lagi, kami mohon kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Api Ngelanggeran ini harus bahu-membahu. Harus memberikan sebuah layanan yang memang itu tidak ada duanya di dunia lain sana. Sekali lagi, ini menjadi sebuah kunci yang harus kita pertahankan dalam rangka melestarikan apa yang menjadi sebuah warisan geologi yang ada salah satunya di sini. Gunung Kidul banyak. Sekali lagi, warisan geologi di Gunung Kidul itu banyak. Tetapi ketika orang sudah berada di sini, maka dia akan lebih berfokus pada sebuah hamparan
fenomena geologi yang 30 juta tahun yang lalu, tadi Pak Moderator sampaikan, sebagai bagian sebuah proses alam yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saya pikir itu yang menjadi sebuah perspektif dari kami di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin hidup lagi aktivitas-aktivitas kolaborasi dengan berbagai unsur yang ada di ekowisata seperti ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan zaman. Saya pikir itu Pak Jat, atur nuwun. Ada kurang lebih mohon maaf, dan kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau Bapak Yudismono. Ya, jadi ternyata memang kebijakan DIY tidak membatasi semua aktivitas di dalam lingkup Geopark Gunung Sewu yang sudah jadi Global Geopark. Bapak Ibu, mohon maaf tadi belum lupa kami sebut bahwa acara ini sebenarnya bisa berlangsung karena perintah dari beliau Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Kurniawan SOS dan Sarjana Ekonomi. Terima kasih Bapak. Dan melalui Ibu Dari yang tiap hari, gimana Pak Janmiko, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, narasumber kita yang hebat, Bapak Oneng Windu Wardana, SSI MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Ini kami mohon untuk bisa menjelaskan perkembangan pariwisata di Gunung Kidul setelah jadi Global Geopark, kemudian pemanfaatan khususnya di ruang kars Gunung Kidul dan bagaimana hubungannya dengan kemiskinan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jatmiko, dan mohon izin juga untuk berdiri ya Pak. Sewu. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Pengembangan Infrastrukturnya Pak. Ada DIY, kemudian Bapak Kepala Dinas Pertanian Pariwisata DIY, Bapak Budi Martono, General Manager UNESCO Global Geopark, dan Bapak semuanya saya hormati. Perkenalkan, nama saya Windu. Saya di Dinas Pariwisata baru seumur jagung, baru 2 minggu lebih 3 hari. Jadi mohon maaf kalau di dalam menyampaikan apa yang tadi ditanyakan oleh atau diutarakan oleh Bapak Moderator mungkin tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya, tetapi saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi terkait dengan pemanfaatan geopark yang ada di UNESCO Global Geopark ini, kita berpedoman kepada definisi dari geopark sendiri. Geopark adalah suatu kawasan, sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya. Tadi termasuk Gejok Lesung tadi adalah budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan bumi. Jadi fokus utamanya adalah geologi yang terkemuka. Di belakang kelihatan suatu bentuk penampakan dari geologi. Konon katanya proses ini terjadi 20 juta tahun yang lalu. Duga ngitungnya seperti apa, tetapi dulu katanya ini adalah lautan. 20 juta tahun yang lalu, kemudian sekarang terlihat dalam bentuk geologi terkemuka seperti ini. Dan fokus yang kedua adalah melindungi dan meningkatkan fungsi warisan bumi. Jadi dua hal ini yang menjadi fokus dari geopark. Nah di Gunung Kidul, yang termasuk di dalam Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, pemanfaatan geopark ini lebih fokus untuk fungsi kepariwisataan. Ada 13 geosite, situs-situs geologi yang merupakan lokasi atau destinasi wisata yang menarik, sangat menarik. Seperti saat ini, ini adalah formasi Ngelanggeran. Kemudian di sebelah sana ada formasi, di sebelah timur ada formasi Sambipitu atau disturbasi Kalingalang. Kemudian ada Gua Ngingrong, ada Gua Pintul, ada Gua Jomblang, ada Gua
Kali Suci, kemudian ada Lembah Purba Sadeng, ada Siung Wediombo, ada Baron Kukup Krakal, ada Sri Geduk. Kalau biosite-nya ada Wanagama dan hutan turunan di Panggang. Itu semuanya adalah objek wisata yang saat ini sedang berkembang. Dan bahwa secara kearifan lokal, masyarakat di Gunung Kidul itu sudah berpedoman kepada prinsip geopark tadi, melindungi dan meningkatkan fungsi daripada warisan bumi. Buktinya apa? Buktinya bahwa belum lama kemarin Gunung Sewu UNESCO Global Geopark itu mendapatkan green card yang kedua setelah direvalidasi. Ini adalah bukti bahwa selama ini pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul di dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan bumi tadi memang sudah sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh UNESCO tahun 2004. Tugas kita Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa ini adalah barang yang adalah suatu fenomena yang unik yang tidak setiap daerah mempunyai, tugas kita harus melindungi dan menjaganya. Di dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, di samping tetap menumbuhkan destinasi-destinasi unggulan, tetap berpedoman kepada keberlanjutan pariwisata. Pariwisata yang berkualitas dengan memperhatikan dampak lingkungan. Memang ini membutuhkan suatu usaha yang tidak mudah, tetapi kita mengarah ke sana Bapak untuk melestarikan ini. Karena apa? Karena nanti kalau 4 tahun lagi direvalidasi, kita harus menjaga betul supaya bisa mendapatkan green card lagi. Dan ini tugas besar kita, tugas kita semuanya. Terima kasih dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memfasilitasi supaya kita bisa mensosialisasikan apa yang menjadi tugas besar kita. Warisan bumi ini adalah bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Anak cucu kita pun nanti juga harus kita bekali supaya untuk bisa mewariskan kepada anak cucunya lagi. Berarti cicitnya. Nah ini menjadi konsen kita Bapak. Jadi saya kira pemanfaatan geosite di dalam geopark tadi dalam rangka untuk mewariskan fenomena geologi yang terkemuka tadi supaya juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Saya kira demikian Bapak. Hatur nuhun. Terima kasih, mohon aplaus untuk beliau Bapak Windu ya. Terima kasih. Jadi ternyata memang sudah direncanakan keberlanjutan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diplomatika, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Sangat menarik dan untuk merangkum semuanya ya, apa itu Global Geopark Gunung Sewu, kemudian bagaimana untuk mencapainya dan akhirnya pembangunan berkelanjutan dan sudah 2 kali mendapatkan green card dan seterusnya, maka secara lengkap akan diuraikan oleh narasumber kita yang sangat hebat dan beliau sangat berpengalaman, mantan Sekda Gunung Kidul, berarti sudah menguasai Gunung Kidul. Nah, untuk itu kami mohon berkenan beliau Bapak Insinyur Budi Martono MSc dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sudah barang tentu Pak Agus Perangin yang luar biasa pada saat berkontribusi mensukseskan revalidasi kami kemarin itu. Pak Kepala Biro, benar apa yang disampaikan kolaborasi. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Salah satu contoh yang sudah kita coba nyatanya bisa. Kami berkolaborasi dengan Badan Otorita Borobudur. Yang hari ini Pak Direktur Rawuh juga. Pada saat kita juga kemarin terakhir kita ini Mas Pak Moderator ada workshop seminar kecil 10 tahun Geopark Gunung Sewu, beliau juga hadir Pak. Jadi kalau dibilang umur tadi Pak Moderator, sebetulnya saya bergaul dengan Pak Mursidi, Mas Soki, kawan-kawan pengelola sini, itu sudah lebih 10 tahun yang lalu ya Mas ya, Pak Mursidi ya, usianya. Pada saat itu yang diusulkan oleh pemerintah itu adalah Geopark Pacitan. Tapi ditolak oleh UNESCO, harus dikembangkan sampai ke Gunung Sewu. Karena temanya yang diangkat adalah Kars, sesuai tema workshop ini Pak Kepala Biro, SRS Kars Gunung Sewu. Kalau Pacitan itu sedikit luas kawasan Karsnya, yang paling luas adalah Gunung Kidul. Ya sudah, kalau mau bikin Geopark, Gunung Sewu harus sampai Gunung Kidul. Jadi kalau bicara Gunung Sewu tidak hanya Gunung Kidul saja, hanya karena ini difasilitasi Pak Setiawan dari DIY, kita bicaranya Pak Kurniawan segmen Gunung Kidul. Jadi kita bicaranya Pak, 3 kabupaten, Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul sebenarnya, dan 3 provinsi. Nah kemarin Pak Evaluator, Mas Jin sama Pak Sojaili itu kaget. Ini geopark yang terunik di dunia. Membentang di 3 provinsi dan 3 kabupaten. Bayangkan Pak. Dari sisi koordinasinya. Ini luar biasa. Jadi keseharian inilah yang kami rasakan Pak Kepala Biro. Tapi alhamdulillah kemarin dengan komitmen yang masih tinggi, 3 provinsi dan 3 kabupaten ini tanda petik lah. All out mempertahankan Gunung Sewu itu supaya mendapat green card. Tanggal 5 kemarin sidang di Maroko. Saya nggak bisa datang, tapi selalu melihat mengikuti secara online, kita dinyatakan green. Kita tunggu nanti rekomendasinya apa. Nah ini adalah sebuah poin yang sangat penting, artinya bahwa benar Gunung Sewu tanda petik, walaupun belum sempurna, karena ada beberapa catatan yang harus segera kita tindak lanjuti. Yang jelas benar, Prof. Jin sama Dr. Lee kemarin menyatakan pelanggaran, karena tahun berapa Pak Mursidi ya, tahun 21 kemarin Langgeran ini the best tourism village by UNWTO. Itu sebuah pengakuan, satu-satunya di Indonesia Pak Kepala Dinas Gunung Kidul titip. Bali aja saya tidak tahu, kelihatannya kekuatannya adalah di pemberdayaan masyarakatnya. Ini yang harus kita jaga. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Kepala Biro, Pak Windu itu semua sudah terekam. Nanti kalau Bapak sempat meresani di balik kubus pameran itu ada launching perangko Gunung Sewu oleh Bapak Gubernur, ada seratan beliau. Cukup 2 kata, konsepnya di situ aja. Jagalah kelestariannya. Horok gitu. Waktu ditandatangani jagalah kelestariannya, saya langsung ditanya oleh Pak Mursidi itu. Apa maksudnya? Aku dewe gak ngerti. Ya ayo kita terjemahkan, karena itu bukan instruksi tapi sabdo. Kalau sudah bicara jagalah kelestarian, otentik ada kita simpan. Masa ya gitu, sayang kalau sampai kawasan Gunung Sewu ini rusak, nilainya anak cucu kita akan tidak bisa menikmati. Makanya 2 kata beliau itu yang saya sangat kaget sama Mas Damto waktu itu ya, cukup 2 kata, jagalah kelestariannya. Ya sudah, kita anggap aja itu sabdo pandito ratu. Nah instruksi mungkin dengan Pak Direktur PUB ini biasalah, kalau instruksi mungkin didahului Pak Menteri 10, kita lakukan 3, 7 bikin alasan nggak apa-apa ya Pak. Tapi kalau sabdo sudah. Dan kalau kita bicara konsep geopark, karena geopark ini adalah sebuah konsep, seharusnya tidak asing bagi kita yang khususnya di Jawa. Kalau di bahasa Maduranya, orang UNESCO itu memuliakan warisan bumi, misalkan masyarakat. Nenek moyang kita itu punya filosofi yang demikian. Hamemayu hayuning bawono. Sudah. Hanya sekarang terkadang kita tergerus oleh modernisasi.
Dan apalagi mungkin Badan Otorita Borobudur bisa memahami. Kelihatannya khususnya di Gunung Kidul ini yang kita pantau, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai terjadi perubahan tren pariwisata. Yang dulu hura-hura tanda petik, hanya melihat pemandangan alam, pasca Covid ini sudah tidak lagi. Mudah-mudahan juga terjadi di Borobudur. Mereka tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, tapi ingin mengetahui, mendengarkan dongeng-dongeng. Tempat ini adalah sebuah strategis kalau kita bicara konsep geopark. Contoh, geopark itu ada konsep ABC, abiotik, B-nya biotik, dan C-nya itu kultur. Kalau kita melihat abiotiknya, di sana itu banyak pohon-pohonan, belakang kita ini, namanya saya nggak ngerti, Pak Mursidi mudah-mudahan juga nggak ngerti, itu tanaman endemis ini, fauna flora, dan masih ada di situ tempat sembunyi kera ekor panjang. Nah, batuan yang paling menonjol, miliknya Pak moderator ini bukan ahli batu tapi bakul akik itu formasi yang luar biasa 30 juta tahun yang lalu. Dan di ujung sana, persis di pohon itu ya, ada kultur yang namanya Kampung Pitu, yang hanya dihuni oleh 7 keluarga. Nah, di dalam konsep geopark ini Pak Windu, sekarang kawan-kawan pemandu, himpunan perahu wisata, Mas Anas ada ya HPI ya, jangan bercerita tentang keindahan alam saja. Dongengono hubung kait antara ketiga unsur itu. Contoh kita punya yang namanya Gunung Ireng di bawah ini. Mungkin Pak Agus mungkin ajak kita ke sana Pak ya. Gunungnya warnanya hitam. Di situ punya budaya tarian Wong Ireng. Ada dawet Ireng. Nah ini kita hubung kaitkan cerita itu. Karena itu tinggalan nenek moyang bagaimana mendefinisikan sebuah lokasi. Dulu kan Universitas Gajah Mada belum ada ya Pak Palbiro J. Nah, nenek moyang itu kayak gitu-gitu. Di sini tuh ada Gunung Semar, ada apalagi ya Mas ya Gunung Bagong. Bisa jadi Ngelanggeran itu karena berasal dari sebuah larangan. Ada, itu adalah sebuah mitos. Dan itu bisa dibuktikan sekarang kenapa Kampung Pitu itu hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Saya lihat tadi di sana itu ada topeng dan loro blonyo. Perindaknya siapa ya sekarang ya? Pak Partono juga orang geopark. Tolong, loro blonyonya itu kegeden. Kalau tamu yang mau beli souvenir ya Mas Anas ya, nggak cukup, nggak bisa mlebu tas Mas. Masa nggak bisa loro blonyo itu diperkecil yang kecil yang murah? Nah itu kan, ini disperindak, ya torapik lah dan lain-lain. Sehingga ini dari satu contoh itu sebetulnya semacam manajemen keroyokan Pak Kepala Biro. Sehingga semua dinas itu mengeroyok, belum infrastruktur itu PU, Pak Windu nggak punya tupoksi untuk bikin jalan, misalnya kan gitu kan. Nah ini mestinya bisa dilakukan. Saya merasakan karena pada waktu itu Gunung Sewu ini lahir belum banyak Pak, baru Batur dan Gunung Sewu. Peraturan Presiden tentang geopark belum keluar, Bappenas belum melirik. Sehingga pada waktu itu jadi sekda itu pengemis jalanan, minta ke PU waktu itu, Mas berapa jalan tahun ini? 30, saya minta 5 kilo ya, dialokasikan di Geosaid. Halo Kepala Dinas Pertanian, kan sekda panglima besarnya dinas-dinas. Itu hanya minta-minta Pak, aku minta 10 untuk kapasitas SDM. Tapi setelah peraturan Presiden nomor 9 tahun 2011 dan geopark ini intinya sudah masuk prioritas di Bappenas, sudah lebih mudah ya Bu Emi ya menganggarkan hal itu. Tinggal ayo kita jaga Gunung Sewu ini lebih ke depan kayak apa. Jadi kuncinya kalau saya, ini mestinya sudah mulai istirahat saya. Ini sudah saya mengantarkan hampir 10 tahun lebih, sudah green card ya Bu Emi. Nanti saya tak mundur, ganti yang muda-muda. Mungkin sudah kecapean. Mas Damto sering mengatakan, jelas sehat. Iya, jadi ibaratkan Mas Damto kalau melihat saya itu, kalau mobil Alphard. Tapi beliau nggak sadar bahwa onderdil saya itu sudah oplet. Ini sih tak walu masuk nggak bisa. Tapi kalau Mas Damto masih ngajak 100 km masih siap saya. Asal tidak ngajak 150 km per jam ya Mas Widya, bisa mereteli. Sehingga untuk membawa Gunung Sewu ini Pak Kepala Biro, Pak Windu, Bapak Ibu sekalian, saya titip 2 kata, seriuskah kita? Jadi serius kita itu Pak Kepala Biro juga serius, Pak Windu pariwisatanya serius, perguruan tinggi serius, Pak Mursidi, Mas Soki, Mas Anas Bundet, Pak Win serius, insya Allah. Serius banget ya Mas ya, merdeka pokoknya, titip. Sehingga di geopark ini tidak ada
kata-kata melarang investasi. Di UNESCO itu jelas kata-kata mutiara, kata majemuknya itu. Geopark tidak melarang investasi masuk dan kegiatan perekonomian. Nah, nek bahasa Jawa itu ada komanya. Ning, ikuti aturan setempat. Jadi aturan setempat itu bahasa Inggris, tapi saya karena nggak bahasa Inggris, kira-kira gitu loh Pak Moderator. Aturan kabupaten, aturan provinsi, aturan pusat diikuti. AMDAL, izin prinsip, IMB diikuti. Silakan saja. Monggo, karena memang segmen pasar sekarang Pak Windu sudah banyak ya Pak ya. Ada yang senang tidur di homestay, ada yang senang tidur di hotel, ada senang tidur di resort. Nah, silakan saja. Tapi hati-hati, membangun di Gunung Kidul berbeda dengan Bantul, Kulon Progo, Sleman dan lainnya. Karena Gunung Kidul memang kawasan kars. Kita sudah diberikan contoh yang luar biasa. Tahun 2017 kawasan Gunung Sewu dibelai oleh bidadari yang namanya siklon tropis kencana. Cempaka. Wis nggone Mas Win, sekretariatnya banyunya kelelep. Jomblang garek nyiduk ngingkrong nggone Mas Oki, garek nyiduk saka dhuwur. Jomblang dan lain-lain kelelep ya Mas. Dalam jangka waktu 2 hari turun airnya bersama-sama. Tapi di Mbaron sana terjadi air bah. Jadi yang kita duduki itu barangkali banyak sungai-sungai yang saling berhubungan. Ditambah contoh yang autentik, Museum Khas Pracimantoro pada saat terjadi siklon Cempaka itu, bokongnya itu ambles 3 meter. Artinya itu gerowongan besar. Sehingga harus hati-hati. Sehingga izin prinsip AMDAL untuk membangun di kawasan kars harus melalui kajian-kajian apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro tadi. Nah, saya masih punya keyakinan kalau Gunung Sewu, khususnya Gunung Kidul yang dulu terkenal fenomenanya cedak watu, adoh ratu ya Mas ya. Sekarang sudah mulai berubah. Cedak watu, ya cedak ratu. Dulu sebelum dibangun sini, itu sama Pak Mursidi nggak banyak orang berani masuk sini. Karena ini sarangnya demit. Tapi sejak tadi pagi saya mencoba keliling di sini, ternyata demitnya masih banyak. Tapi demit yang bawa duit, itu kan nelongso juga kan. Dulu tidak pernah ngitung duit, saya sampai nderedek. Setahun piro Mas, orang buat sebut. Ternyata sudah luar biasa. Tempatnya Mas Win, dhisik piye, saiki piye, ngene Anas Bundet Pindul dhisik opo, saiki piye, dan lain-lain. Untuk itu saya titip ke kawan-kawan pengelola, wujudkan, kedepankan rasa bersyukur. Ora usah untek-untekan karena yang kita jual ini adalah alam. Harap dipahami alam itu ya ternyata iso guyu iso nesu. Nek ora percaya buktekno dos rakau kan ngono ceritane Mas ya. Sudah siap? Bertamasya, senang-senang. Ayo. Arnondi. Piknik Pak, kita mau healing. Senang-senang dong. Mending ke diorama arsip. Yang apa toh? Sempet durung? Belum. Makanya nonton arsip menyapa. Jangan lupa dengan tema diorama arsip, menghidupkan arsip menjadi cerita yang menarik. Hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 10 pagi hanya di RPTV. Dadah. Harap dipahami alam itu ya ternyata iso guyu iso nesu. Nek ora percaya buktekno dos rakau kan ngono ceritane Mas ya. Mudah-mudahan lah Gunung Sewu ini nanti alamnya tetap dijaga, masyarakat juga memperoleh manfaat. Insya Allah Gunung Sewu khususnya di Gunung Kidul ini tidak akan hilang dari peta Pulau Jawa.
Hampir semua di bandara, di stasiun anggar tekon, Bapak mau kemana? Ke Gunung Kidul. Bapak mau kemana? Ke Gunung Kidul. Terbukti saya anggar Sabtu, Minggu, anggar munggah rene, ora nyaman, macet, seksi betul. Gunung Kidul ini. Ya ora Mas Win? Cuma seksinya ini kalau saya senang dengan gojekan, mohon izin Pak Kepala Biro, ibaratnya Gunung Kidul ora apa-apa ini live streaming ora apa-apa. Pak ibaratnya Gunung Kidul ki sok imah ning masih memakai daster yang robek-robek. Oh seneng nek Mas Win lanas bundet kan, tambah merangsang. Tapi maksud saya, ayo robek-robeknya itu ditempel. Ojo ditambah dirobek, ditempel kapasitasnya panjenengan ditingkatkan. Pembiayaannya juga ditingkatkan. Komitmennya ditambah. Pak Jatmiko membinanya juga ditambah. Otorita Borobudur ikut membina. Jadi nanti harapannya itu si Soimah memakai cak baju yang enggak tembelan. Itulah baru seksi betul dan masyarakat menerima manfaat. Itu dari saya. Mudah-mudahan kalau ada melesetnya sidik ya mohon dimaafkan Pak Moderator. Terima kasih Kang Mas Budi Martono ya. Jadi sudah sangat lengkap dan tidak perlu saya ulangi. Untuk itu monggo ada yang mau bertanya? Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berdiri tapi enggak pakai berani Pak. Jadi saya tak sambil duduk saja ini. Saya Winarto, pengelola salah satu geoset Gunung Sewu di Geoset Kalisuci Pak. Ini kasus yang terjadi di tempat saya. Waktu itu tiba-tiba kita dikagetkan dengan pembangunan cekdam yang posisinya kebetulan di atas aliran Kalisuci yang kita manfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Kita tidak tahu ini dari mana dan kita coba untuk komunikasi, tapi kita sepertinya tidak digubris, ini tetap dilaksanakan. Dan akhirnya sampai saat ini pun mangkrak. Ada bendungan di sana, yang bendungan ini mengakibatkan terjadi penumpukan material di atasnya, sehingga terjadi pendangkalan di sungai itu. Dan ancamannya sungai itu akan kering, karena akan mematikan sumber-sumber air, mata air kecil yang ada di kanan kiri atau di sekitar sungai. Nah, dengan hal ini, maka kami mohon kepada bapak-bapak pemegang atau pemangku kebijakan, kalau memang pembangunan itu harus melalui kajian AMDAL dan lain-lain, itu mohon ini dilaksanakan dulu, baru kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kita, komunitas yang ada di sana pun juga kalau perlu, dan saya yakin perlu, itu untuk dilibatkan dalam kajian-kajian ilmiah. Kemudian satu hal lagi seperti pesan dari asesor Geopark UNESCO kemarin, bahwa di Kalisuci itu perlu, bahkan saya rasa bukan hanya di Kalisuci saja ini, itu perlu diadakan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan alamnya. Jadi bagaimana kemudian teman-teman di sana yang sebagai pengelola kegiatan yang ada di sana itu bisa kemudian semakin memperkaya pengetahuan mereka dan semakin bersemangat untuk terus menjaga kelestarian alam seperti tadi yang disimpulkan Pak Budi Martono, melestarikan bumi, mensejahterakan masyarakat. Mungkin demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Winarto ya, Kalisuci. Dipersilahkan Bapak Kepala Biro untuk menjawabnya. Silakan Pak. Ini sebelum menjawab, ini nampaknya minggu depan atau bulan depan saya harus nginep di sini nih. Jam segini aja udah semriwing ademe gitu loh. Yakin insya Allah bulan depan saya ajak anak istri saya nginep di masyarakat. Ya, karena 5 tahun yang lalu di sini masih belum sebagus ini. Bahkan tanaman durian itu masih kecil-kecil, tapi sekarang udah berbunga dan sebagainya. Matur nuwun Bapak dari Mas Win dari Kalisuci. Jadi kami pikir kontrol yang paling bagus itu adalah masyarakat dan komunitas. Itu kontrol yang paling bagus. Biasanya kalau pemerintah itu punya program-program yang ada di sekitar kita, kemudian masyarakat itu tidak tahu, maka biasanya gejolaknya itu luar biasa. Ini menjadi sangat lucu juga ketika masyarakat tidak ada sosialisasi apapun, ujuk-ujuk ada proyek datang di sana. Ya nanti demo saja Pak, gitu aja. Yang paling apik di demo. Kalau tidak di demo itu biasanya tidak akan pernah muncul sebuah reaksi. Aksi reaksi baru ada solusi kan itu. Ini saya nggak ngajari Pak ya. Tapi memang yang paling bagus itu adalah menunjukkan reaksi yang keras terhadap sesuatu yang memang selama ini mengganggu lingkungan,
mengganggu environmental kita yang ada di sekitar kita. Ada proyek-proyek tertentu yang mungkin itu merupakan kebijakan lokal pemerintah setempat ataupun mungkin top down dari sana, tidak mempertimbangkan kondisi yang ada kan itu. Nah kalau sekarang mangkrak berarti reaksi masyarakat sana sukses kan itu. Tetapi menjadi kegagalan bagi pemerintah untuk memberikan sebuah sentuhan pembangunan pada fungsi-fungsi lainnya. Ya seharusnya hal seperti itu kita dudukkan di dalam posisi win-win solution lah. Lingkungan tetap lestari, masyarakat punya manfaat di sana, kemudian program pemerintah tetap berjalan di sana. Sehingga kesimpulannya satu Mas Win, seharusnya tidak perlu terjadi lagi kondisi-kondisi yang ada di Kali Suci itu di masa depan. Semua harus terkoordinasi dengan baik antara unsur birokrasi pemerintah, baik lokal ataupun provinsi dan masyarakat sekitar. Nek orang mempan, demo wae. Matur nuwun. Terima kasih sekali Bapak Kepala Biro. Saya Wisnu Pak dari kelompok sadar wisata Dewa Bejo, Desa Wisata Bejarjo, Gua Pindul. Mboten terkenal kaya Mas Anas dan Pak Win Pak kalau saya. Tapi kalau bapak saya gitu ya Pak Budi. Satu Pak, yang saya lakukan di masyarakat waktu mencegah saya tidak mungkin lebih kepada bicaranya demonya enggak terjadi Pak. Saya simpel aja Pak, caranya dengan membangun satu lembaga riset kecil yang kemudian secara sukarela ini menjadi lembaga risetnya masyarakat yang non-profit. Jadi secara sukarela saja. Kemudian membantu ini menjadi sosialisasi bagi masyarakat. Pertanyaan saya satu Pak, di Global Geopark Gunung Sewu, jika sudah ada duta Global Geopark, sudah adakah pergerakan? Yang kedua, seandainya saya sebagai misalnya Rumah Kreatif Indonesia ini Pak, kemudian mau mengakses informasi yang bisa saya sosialisasikan ke masyarakat, kemana? Ini kemauan Pak Sim. Sebelum ke Pak Kepala Dinas dan Pak Budi, artinya begini, kalau dari tempat, Mas apa tadi? Wisnu Pak. Mas Wisnu itu antara masyarakat dengan komunitasnya itu sudah bergerak dan dipatuhi, ya wis rampung, nggak usah demo. Itu lebih bagus. Tetapi kalau memang masyarakat tidak didengar, komunitas tidak didengar, bereaksilah sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal setempat. Itu akan memiliki sebuah daya perhatian yang lebih dari pemerintah. Saya sekali lagi ya, tidak ngajari demo, tetapi kontrol terhadap 5K tadi tolong diterapkan. Kampung, komunitas, kaprajan, kemudian kampus, dan korporat. Itu merupakan bagian integral yang tidak bisa kita abaikan. Ngoten nggih Mas, matur nuwun. Siapa? Matur suwun. Terima kasih Mas Wisnu. Monggo ditambahi. Nggih, langsung. Jadi Mas Wisnu, aduh, moto tua rakyat jenengan nengkono Mas. Kalau saya lihat Mas Wisnu, Mas Bundet itu langsung set kira-kira 10 tahun yang lalu Mas. Mas Wisnu, Mas Anas belum lahir, sama Mas Bagio itu didhawuhi Pak Bupati almarhum Semeno itu ngresiki Pindul. Padahal itu mbok ngedusi sapi, buang sampah. Kata-kata Mas Bagio itu nopo sesuk yo payu Pak. Tapi saiki luar biasa. Jadi gini Mas Wisnu, itu sebetulnya bahasa beliau demo itu ya enggak ngompori demo enggak. Tapi memang partisi masyarakat lah sebagai gawang. Jadi gitu apapun masyarakat. Tapi ya tidak frontal kayak begitu kan. Sehingga kembali banyak hal-hal. Saya dengan Pak Mursidi ini kalau di los, di Ngelanggeran nih Mas, ini sudah kereta gantung bergandulan. Di pos 1 sana itu sudah berdiri sebuah resort hotel. Tapi dengan cara yang demikian mirip, tapi saya tidak demo, ya terusno. Paling-paling konco-konco tak kongkon nggawa bambu runcing, gitu bahasanya. Karena ada aturan, nanti kalau sini berseliweran kereta gantung kan view landscape-nya kan hilang. Dan itu akan dikelola oleh investor. Dan non-ego investor, Mas Mursidi yang sudah berdarah-darah disuruh apakan itu, kita harus hati-hati. Iya tambah api, sehingga kita alihkan, investor, sokon di Cino ya Pak Mursidi ya. Saya arahkan kalau membangun Sky Kabel, jangan di Ngelanggeran. Saya masih punya tempat yang sangat bagus, di Gedang Sari Green Village sana itu loh. Itu kan masih kosong, bagus sekali. Matur nuwun Mas Wisnu, barangkali kita tetap backup kearifan lokal. Kita ingatkan mereka datang dari siapa, izinnya wis komplit urung, kita jelaskan nanti kalau dibangun, ya salahnya Mas Win, baru protes sekarang, kondisi waktu duduk-duduk ora dilingne. Aku nyalahne kono ora apa-apa, ya ben wani aku dhisik mbok seneni kok Yohan. Mestinya di awal itu diingatkan,
Untuk apa, dari mana, izinmu mana. Engko nek dibangun akan berakibat ke aliran ini dan ini. Gampang kok. Sehingga kalau masih bisa diomongke, ayo kita omongke. Jangan membuat frontal, tapi kita sesuai aturan. Bahwa aturan adalah sebagai panglimanya. Kan ngeten. Nggih Pak Win nggih? Ora sah demo lo ya. Engko sing dicekel mesti aku dhisik ya. Mas Wisnu, lanjutkan riset panjenengan. Sukses untuk kawan-kawan pengelola geoscience dan saya pribadi sebelum ditutup, khusus untuk segmen Gunung Kidul saya matur nuwun Ngelanggeran, Pak Aslam Wediombo nggak muncul, untuk sementara Pindul kemarin tak hindari dulu Mas. Tapi jangan kaget petang tahun tak lebokne ning Pindul. Kita membuktikan konservasimu piye dan lain-lain dan lain-lain. Karena Pindul ini jangan sampai nanti berubah menjadi gua cendol ya Mas ya. Goro-goro Pak Wisnu itu Pindul luar biasa itu karena mitosnya terlalu kenceng. Ibu-ibu kalau masuk Pindul lewat cucuran air dari stalaktit biar awet muda. Ngono ya Mas Masih toh? Ora apa terus no. Bapak-bapak yang melewati stalagmit ngelus-ngelus biar vitalitas. Bener apa ora? Saya berani mengatakan Pak Gus, bener. Saya sudah ribuan ngelus-ngelus stalagmit itu, nyatanya umur 28 hari ini saya masih bisa duduk di Ngelanggeran. Oh, goro-goro Juragan Wisnu kae. Kan begitu. Boleh mitos tapi 10%, tapi 90-80 ilmiah ya Mas ya. Itu. Semangat untuk mengelola alam kita, mudah-mudahan alam kita terjaga dan panjenengan tetap memperoleh manfaat. Sejatinya geopark ini bukan milik siapa-siapa, milik masyarakat. Ngaten, kalau nggak puas nanti kita puaskan, kita selesaikan secara adat nih pojok kono ya Mas. Oke, kembalikan Mas. Terima kasih. Beri aplaus yang sebesarnya kepada 3 narasumber. Dan sebagai closing statement, Bapak Ibu dan yang mengikuti live streaming seluruhnya, dari Ngelanggeran, Gunung Sewu Global Geopark untuk kelestarian geopark Indonesia dan dunia, memunculkan cinta tanah air dan akhirnya bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.